Fakir membahayakan. Kaya membahayakan. Yang menyelamatkan apa? Al-qasdu, di tengah-tengah antara kefakiran dan kekayaan. Fakir, ujar Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Fakir itu hampir-hampir membuat seseorang jadi kafir. Karena inya fakir, jadi orang ini hakun. Diberi orang duit saya ini mau. Padahal kadang-kadang itu adalah merusak akidahnya. Kadang-kadang merusak imannya. Nah, kadal fakru ayyakuna kufra. Kaya membahayakan juga. Allah mengatakan innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kadang-kadang tersesat bila mana sudah kaya. Banyak contohnya. Waktunya miskin bagus ibadahnya, akhlaknya. Begitu kaya, ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Dan menyucikan hati, membersihkan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Artinya terus menerus. Karena sifat yang tercela di dalam hati itu ada yang sifatnya selalu ada dan ada yang sifatnya mendatang sewaktu-waktu. Dosa-dosa yang ada di dalam hati, sifat-sifat jahat yang ada di dalam hati itu ada yang datangnya berkala. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah, dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Sedangkan ilmunya kada tapi ada lagi, dijelaskan, diterangkan oleh para ulama-ulama tentang membersihkan hati itu. Karena orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang membicarakan al-muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang. Dan pada juz yang membicarakan al-munjiyat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kitab Ihya terdiri daripada 4 juz. Juz yang pertama berisi tentang ibadat, juz yang kedua berisi tentang adat, juz yang ketiga berisi tentang muhlikat, juz yang keempat berisi tentang munjiat, sifat-sifat yang menyelamatkan seseorang. Walaupun demikian, di sini kami coba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Yaitu sifat yang ghalib wujud, sifat yang kebanyakannya ada.
di kalangan ulama. Apalagi artinya di kalangan yang bukan ulama. Ulama aja sudah banyak yang mempunyai sifat-sifat ini, apalagi yang bukan ulama. Yaitu sifat yang ghalib wujud, kebanyakan ada di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Supaya dapat engkau jauhi daripadanya. Karena sifat-sifat itu membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan puncak bagi beberapa sifat-sifat yang tercela. Jadi 3 sifat yang disebut ini artinya merupakan akar daripada sifat-sifat tercela lainnya. Dari 3 sifat yang tercela ini bercabang-cabanglah sifat-sifat jelek yang lainnya di dalam hati. Sifat-sifat itu ialah pertama hasad, yang kedua riya, dan yang ketiga ujub. Itu 3 sifat yang bisa menyerang para ulama, apalagi yang bukan ulama. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya yang 3 tadi, dan membersihkannya itu terus menerus sampai mati. Karena sifat itu kadang akan bisa lepas daripada hati manusia. Kalaupun dia lepas hanya sejenak, tapi satu saat bisa datang kembali. Sifat riya, sifat hasad, sifat ujub. Engkau akan dapat, karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya yang 3 itu, engkau akan dapat menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Seperti hasad contohnya, itu merupakan biang daripada marah, biang daripada dendam. Ujub merupakan sumber daripada takabur dan lain sebagainya. Jadi bila 3 itu kita mampu mengendalikan, maka banyak sifat-sifat tercela lain yang juga ikut hilang. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyucikan hatimu daripadanya hasad, riya, dan ujub, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Karena akarnya masih hidup di dalam hati kita. Dan janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu atau beribadah, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya. Jangan menyangka bahwa dengan modal ikhlas sudah selamat, belum tentu. Karena macam riya itu bisa datangnya pertengahan amal, dan riya bisa datang sesudah kita beramal. Demikian juga ujub. Ujub itu biasa timbul sesudah kita melakukan ibadah. Jadi apabila sudah merasa ikhlas, jangan merasa selamat daripada sifat-sifat tercela lainnya. Dan janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, beribadah, beramal saleh,
berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya, sedangkan hatimu masih bertapak sifat hasad, riya dan ujub. Karena amal kebaikan yang dulunya baik, yang dulunya bagus, itu belum tentu bisa mempertahankan kebagusannya itu amal tahun berikutnya. Kita beramal pada tahun 2000 bagus, amal kita pada tahun 2000 diterima, tapi amal yang diterima itu belum tentu bisa kita dapatkan pada hari kiamat, kecuali amal itu utuh sampai kita akhir hayat, sampai kita mati. Nah, hanya bisa kita mendapatkan amal saleh itu di akhirat. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna anak, harta, benda, kecuali yang hanya selamat pada hari itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, jadi hati yang selamat ini diperlukan mulai kita sebelum beramal sampai kita mati. Bila kita beramal tapi di tahun berikutnya hati kita kada selamat, nah itu bisa membakar akan amal kebaikan yang dahulu itu. Nah, oleh karena tadi bahwa menjaga hati, memelihara hati dari sifat-sifat itu berterusan, terus menerus dijaga. Artinya jangan merasa begitu kita sudah ikhlas amal kita selamat, kada tentu. Bisa amal kita itu dirubuhkan oleh hati kita di tahun 2020 misalnya, atau di tahun sekian. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Artinya, ujar Nabi kita, ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Sifat bakhil itu sangat membahayakan seseorang. Karena orang yang bakhil itu, ujar Abu Hanifah, aku kadang mengatakan dia itu adil. La u'addilu bakhila. Aku tidak menganggap adil kepada orang yang bakhil itu. Karena orang bakhil ini orang yang sangat cinta kepada hartanya. Orang yang sangat sayang kepada hartanya. Nah, karena sifat bakhil, karena inya sayang dengan hartanya itu, inya mungkin hanya minta-minta kepada orang. Karena kada hendak maunai harta nang ada. Hartanya ada cuma sayang inya. Bisa duit pas 1 juta, sayang bener 1 juta, nanti inya duit kulir bana maunai. Sudah bakabat bagelang gatah 1 juta. Nah, dia hendak ke warung, minta biarkan orang minum. Padahal itu kada boleh, tentu hukumnya adalah haram. Kalau kita mampu minta-minta kada boleh. Orang yang bakhil ini mungkin saja inya mengakat ampun orang. Orang yang bakhil mungkin menipu orang. Nah, jadi sifat bakhil ini sangat banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Yang mencelakakan manusia itu pertama sifat bakhil yang dipatuhi, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, hawa muttaba', keinginan nafsu yang dipatuhi. Hendak memakai ini pakai, hendak makan ini cari makanan itu, hendak beisian ini usahakan supaya beisian ini. Nah, apa nang kehendak nafsu selalu diturutinya.
Nah, kada memandang lagi ini apakah kehendak nafsu ini bersesuaian dengan hukum Allah atau kada bersesuaian dengan hukum Allah. Nang penting nafsunya itu diturutinya. Nah, ini mencelakakan manusia. Hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, merasa bangga dengan diri sendiri. Merasa bangga dengan diri sendiri, baik merasa bangga dengan bentuk keadaan tubuhnya, baik merasa bangga dengan kekayaan yang dia miliki, baik merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki, baik merasa bangga dengan kecerdikan kepandaian yang ia miliki, baik merasa bangga dengan kedudukan jabatan yang dia duduki. Nah, merasa bangga itu ngarannya adalah ujub. Nah, jadi salasun muhlikat, di dalam riwayat yang lain dijelaskan salasun muhlikat, salasun munjiat, wa salasun munjiat, wa salasun kafarat, wa salasun darajat. 3 macam yang mencelakakan manusia, 3 macam yang menyelamatkan manusia, 3 macam yang menebus dosa-dosa manusia, dan 3 macam yang meninggikan derajat manusia. 3 macam yang mencelakakan tadi, syuhun muta, kebakhilan yang dituruti, dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan bangga dengan dirinya. Itu muhlikat, membinasakan. Wa ammal munjiat, adapun 3 yang menyelamatkan seseorang, fal adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil dalam keadaan marah dan senang. Nah, ini menyelamatkan. Bersifat adil fil ghadab war ridha, dia bersikap adil baik dalam keadaan marah, baik dalam keadaan senang. Karena kadang-kadang kita dalam keadaan marah itu kita sudah keluar daripada jalur yang benar. Karena kita marah, kita kada tahu lagi nang dihadapi ini orang tua, nang dihadapi ini kuitan, nang dihadapi ini laki, kada tahu lagi kalau sudah marah itu. Nah, ini menunjukkan ketidaklurusan dalam marah. Boleh marah tapi masih lurus, masih lurus, dan lurus dalam hal senang. Kadang-kadang orang kalau sudah merasa senang lupa dengan peraturan-peraturan Allah. Orang dalam keadaan sangat gembira, sangat suka, lupa akan segala-galanya. Nah, yang menyelamatkan itu adalah kawa bersifat adil, kawa bersifat lurus baik dalam keadaan marah atau keadaan senang. Yang kedua yang menyelamatkan itu wal qasdu fil faqri wal ghina, sedang dalam kefakiran dan kekayaan. Fakir membahayakan, kaya membahayakan. Yang menyelamatkan apa? Al-qasdu, di tengah-tengah antara kefakiran dan kekayaan. Fakir, ujar Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Fakir itu hampir-hampir membuat seseorang jadi kafir. Karena inya fakir, jadi orang ini hakun, diberi orang duit saya ini mau. Padahal kadang-kadang itu adalah merusak akidahnya, kadang-kadang merusak imannya. Nah, kadal fakru ayyakuna kufra. Kaya membahayakan juga. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kadang-kadang tersesat bila mana sudah kaya.
Banyak contohnya. Waktunya miskin bagus ibadahnya, akhlaknya. Begitu kaya sesat. Nah jadi yang menyelamatkan tuh apa? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yang ketiga yang menyelamatkan wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Dia takut kepada Allah baik di waktu sembunyi atau di tengah-tengah orang. Nah 3 macam itu ada, selamat sudah. Ini bisa bersikap adil dalam keadaan marah atau senang. Dia berada dalam keadaan tengah-tengah antara fakir dan kaya. Yang ketiga dia takut kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi atau keadaan orang banyak terbuka. Itu 3 macam yang munjiat, yang menyelamatkan. Nah kemudian wasalasun kafarat, kita di 3 yang menebus dosa. Apa-apa yang menebus dosa yang 3 itu intizarus salah ba'das salah. Pertama itu menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Imbas sembahyang maghrib duduk beribadah menunggu sembahyang isya. Nah ini menebus dosa-dosa, menebus dosa-dosa kita. Intizarus salah ba'das salah, menunggu sembahyang sesudah sembahyang. Yang kedua wa isbagul wudu bis sabarat, menyempurnakan wudu dalam keadaan bersangatan dingin. Biasa kalau bersangatan dingin itu orang-orang berwudu berancap-ancap belakas-lakas karena kedinginan. Nah adanya kada, baik di musim sangat dingin atau musim panas wudunya biasa. Nah isbagul wudu bis sabarat ini menebus dosa, hilangan dosa-dosa di awak. Yang ketiga yang menebus dosa itu wanaqlul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki kepada sembahyang berjamaah. Nah kita melangkahkan kaki kepada tempat sembahyang berjamaah itu adalah menebus dosa kita. Kita langkahkan kaki kanan meninggikan derajat kita, kita langkahkan kaki kiri menghapus dosa-dosa kita. Nah kemudian ujar Rasulullah lagi tadi wasalasun derajat, 3 macam yang menaikkan derajat seseorang. Kalau kita mengamalkan 3 macam ini, kita akan naik derajat kita baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Yang pertama it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang. Nah itu menaikkan derajat kita, menaikkan pamor kita baik di sisi Allah atau di sisi manusia, di sisi makhluk Allah. Kita memberi makanan, memberi makan orang, itu menaikkan derajat. Yang kedua wa ifsa'us salam, menebarkan salam. Dalam arti ringkas menebarkan salam ini adalah mengucapkan assalamualaikum. Dalam arti luas ifsa'us salam itu artinya menebarkan keselamatan kepada orang. Kada mengganggu orang mulutnya, kada mengganggu orang tangannya, kada mengganggu orang kakinya, kada mengganggu orang tingkah lakunya. Nah itu meninggikan derajat kita, pamor kita. Yang ketiga wassalatu billail wan nasu niyam. Yang ketiga sembahyang malam di waktu orang guringan. Nah 3 macam itu yang meninggikan derajat. Salasun muhlikat, wasalasun munjiat,
wa salasun kaffarat wa salasun darajat. Pertama, cara meninggalkan hasad, meninggalkan sifat dengki. Sifat dengki ini adalah sifat yang paling banyak memasukkan para orang-orang alim, orang-orang ulama ke dalam api neraka. Kalau orang-orang yang jadi pejabat itu yang banyak memasukkan mereka ke neraka adalah ketidakjujuran, ketidakadilan, atau kezaliman. Ini yang banyak menyebabkan pejabat-pejabat itu masuk api neraka. Mereka kada jujur, kada adil. Yang banyak menyebabkan ulama-ulama itu masuk ke dalam api neraka sifat hasad ini, sifat dengki. Yang banyak memasukkan perempuan-perempuan ke dalam neraka perhiasan dan pakaian mereka. Sifat hasad ini adalah sifat yang bercabang daripada sifat bakhil. Sifat hasad ini timbul dari sifat bakhil. Karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Itu bakhil. Lawanan bakhil napa? Lawanan bakhil burus. Nang bagus napa? Pemurah. Sakhiyun. Jadi bakhil, sakhiyun, musrifun. Bakhil kada bagus, musrif kada bagus, nang bagus itu adalah sakhiyun. Bakhil kada mau keluar sama sekali. Engkau pun orang haji nang keluar. Orang nang musrif burus keluar akan tarus. Ada tahun nang haram, kalau warakan terus duit nukar nang haram enggak, menyumbang nang haram enggak. Ada orang bermaksiatan umpet juga menyumbang pembanyaknya juga, orang belah masjid pembanyak juga menyumbang. Ini artinya musrif, kada bagus juga. Nang bagus itu orang nang tahu cara penggunaan duit, kapan mesti menyumbang, kapan mesti mengeluarkan, kapan mesti ditahan. Nah itu nang bujur. Dan syahih itu bersangatan bakhil. Ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya, bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Itu syahih ngarannya, lebih buruk lagi daripada bakhil. Bakhil ini orang yang hanya memalarakan hartanya. Kalau syahih itu memalarakan hartanya dan harta orang. Inya sudah kada hakun bebebari. Orang bebebari sarik juga. Nah ini syahih. Sudah inya kada menyumbang, orang menyumbang sarik. Syahih. Maka syahih ini lebih jahat daripada bakhil, dan orang yang hasud ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada salah seorang di antara hamba Allah. Allah aja pemurah sarikinya. Syahih ini tuh. Baik nikmat itu berupa ilmu, yang berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja habawan yang pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kata tujuh tu bangnya Allah memberi orang.
Sehingga orang yang hasud ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang daripada orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Jadi orang yang hasad itu artinya adalah orang yang keberatan Allah memberikan nikmat kepada orang lain, keberatan Allah memberikan nikmat ilmu kepada orangnya, keberatan Allah memberikan anugerah harta kepada orang ini, sakit hati, keberatan. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi amal ibadah yang telah kita lakukan, amal ibadah yang sedang kita lakukan, atau amal ibadah yang akan kita lakukan itu kada aman lagi, bisa hangus kalau kita dalam hati ada punya sifat dengki ini. Dan orang yang hasad ini sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang. Nyatanya kada penyayangan. Dan senantiasa berada dalam siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Sakit hati melulu. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan. Kawan dapat nikmat, sakit hati. Datang pulang nikmat kepada kawan, bertambah pulang sakit hati. Karena bila-bila masa, bila-bila waktu Allah selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Allah senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka senantiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Sebagian ulama mengatakan al-hasadu yuhayyiju khamsatan. Sifat dengki itu menimbulkan 5 perkara. Yang pertama, fasadut ta'ah, rusaknya taat. Rusak taat kita tadi terbakar seperti api membakar kayu yang kering. Yang kedua, sifat dengki itu adalah fi'lul ma'asi wasyurur, memperbuat maksiat dan kejahatan. Orang dengki itu bisa membunuh orang. Karena dengki dibunuhnya orang. Orang dengki itu bisa ada memfitnah orang. Orang yang dengki itu bisa menggibah orang. Orang yang dengki itu bisa meremehkan orang. Orang yang dengki itu bisa mencaci maki orang. Orang yang dengki itu bisa buruk sangka kepada orang. Nah, akibat dengki fi'lul ma'asi wasyurur, memperbuat banyak kemaksiatan dan kejahatan. Yang ketiga, at-ta'ab wal ham min ghairi faidah. Susah payah kada ada gunanya. Susah lapah kada ada gunanya. Melihat orang dapat nikmat, susah apa gunanya?
Pun saurang kada bakurang, ampun saurang kada yang diberiakan Tuhan. Susah payah min ghairi faidah, kada ada gunanya. Nang keempat, amal kalbi, buta hati, anil hukmi, daripada hukum, wal hikmah, dan hikmah. Orang yang dengki itu kada akan bisa melihat hukum Allah. Orang yang dengki itu kada akan bisa bertutur kata dengan hikmah. Kata-katanya kada yang baiknya, kata-katanya kada menyenangkan orang. Karena hatinya dibuta akan Allah daripada hukum Allah dan hikmah. Yang kelima, ini yang paling berat, orang yang dengki ini al-hirmanu wa la yakadu yadhfaru bi muradihi. Orang yang dengki itu kada akan sukses dengan yang dikehendakinya, kada akan sukses dengan apa yang dimaksudnya. Kita dengki kepada orang lain dapat nikmat, dengki, dan kita kepingin orang lain tuh hilang nikmatnya tuh. Nah, Allah makin mempertahankan nikmat itu kepada orang tersebut. Makin ditambah Tuhan lagi nikmatnya, makin sakit hati lagi. Al-hirmanu wa la yakadu yaghfaru bi muradihi. Sok gagal, hirmanu gagal dan kada akan sukses dengan yang dimaksudnya. Umpamanya kita dengki lawan kawan nang payu berdagang. Kita bebarung, kawan kita bebarung, kita dengki lawan inya. Makin payu kawan itu bebarungnya, makin dituyuk Tuhan kasih itu anugerahnya, makin ditambah Tuhan nikmat kepada inya. Supaya apa? Supaya yang dengki ini tambah sakit hati, tambah susah payah, kada berguna. Nah, jadi al-hasadu yuhayyiju khamsatan. Dengki tadi menimbulkan 5 perkara, termasuk yang terakhir tadi. Jadi jangan kira kita dengki kepada orang, kita bisa merubuhkan orang, kada bisa. Justru makin kita dengki, makin makmur orang. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu akan dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi orang yang hasad itu orang yang jauh daripada punya iman sempurna. Ujar Nabi, kada akan sampai seseorang hakikat beriman kecuali dia senang kepada orang lain sebagaimana ia senang terhadap dirinya. Dia benci kepada orang lain sebagaimana ia benci kepada dirinya. Kita kepinginlah diri kita sihat, kepingin. Nah, kita kepingin juga mestinya kaum muslimin itu sihat. Kita kepinginlah bahagia, kepingin. Mestinya kita kepingin ya orang muslimin itu bahagia. Kita kepinginlah untung, kepingin untung. Mestinya kita kepingin juga seluruh orang muslimin itu untung, jangan rugi. Namun kita merugikan orang itu belum punya iman yang sempurna, yang baik. Kita kepinginlah garing, sakit, kada kepingin. Nah, kita hendaknya kada kepingin juga kaum muslimin itu sakit. Kita hakunlah rugi berdagang, kada hakun rugi. Nah, mestinya kita kada hakun juga kaum muslimin itu rugi. Nah, itu orang nang hakikat iman. Amun inya hendak menghilangkan nikmat orang, jauh dengan punya hakikat iman itu.
Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, kalau hati masih belum punya hakikat iman, masih belum mampu senang kepada orang lain sebagaimana senang kepada diri, nah belum mampu kita itu miliki, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu, karena sifat hasad itu akan datang. Tapi kalau sudah kita kawa bahwa aku senang bahagia dan aku senang orang lain bahagia, nah mau tuh hilang sifat hasad. Aku sedih, aku sengsara, dan aku sedih pula kalau kaum muslimin sengsara. Nah bila kaum macam itu dalam hati, hilang sifat hasad kada ada lagi. Bila masih yang penting seorang nyaman, orang lain biar sakit, bila masih ada macam itu, nah itu masih ada sifat hasad akan timbul sewaktu-waktu di dalam hatinya. Hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya. Kita berusaha membersihkan itu sudah untung. Kita ini berusaha mengaji, nuntut ilmu supaya membersihkan hati. Walaupun belum engkau lagi membersihkan, berusaha sudah untung.